Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 OTKP. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, ya, semua terhindar dari virus pandemi COVID-19, ya, dan Ibu berharap anak-anak semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini anak-anak bisa mengikuti materi untuk mata pelajaran OTK Sarpras pada modul yang keempat. Ya, pada kali ini Ibu akan menyampaikan tentang ruang lingkup mesin kantor dan mesin-mesin komunikasi kantor. Mari kita lihat dulu. Kita mulai dari pengertian mesin kantor. Ya, anak-anak silakan buka buku yang ada pada kalian, ya, sambil belajar, sambil kita juga membaca, ya. Nah, mesin kantor atau yang lebih dikenal dengan bahasa asingnya office mesin adalah segenap alat yang dipergunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektris, elektronik, magnetik, atau secara kimiawi. Nah, keputusan untuk menggunakan perlengkapan atau mesin kantor tertentu harus didasarkan atas pegawai perseorangan dari kantor tertentu. Ya, pemakaian oleh orang-orang lain bukan merupakan alasan yang cukup untuk diterima. Masalahnya adalah apakah menggunakan suatu kesatuan tertentu, dan apabila demikian, ukuran dan jenis yang dipergunakan juga memerlukan pertimbangan yang sangat penting. Jadi artinya di sini bahwa antara instansi yang satu dengan yang lain bisa saja mesin-mesinnya itu berbeda, ya, tergantung dari keperluan yang dibutuhkan oleh kantor tersebut, ya. Jadi kita tidak tergantung dengan instansi yang lain atau kantor-kantor yang lain. Misalkan di sana perlu komputer dan di sini di tempat kita tidak memerlukan komputer. Artinya bahwa ya sudah, di tempat kita tidak perlu komputer. Artinya bahwa di tempat kita ada mesin lain selain dari komputer yang bisa kita gunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah data, seperti itu, ya. Nah, kemudian penggunaan mesin-mesin perlengkapan dalam suatu instansi hanya dapat dibenarkan terhadap jenis pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, harus dikerjakan secara berulang-ulang dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam bentuk serta ukuran yang sama. Misalnya, pembuatan formulir, ya, dengan menggunakan mesin stensil. Yang kedua, sifat dan jenis pekerjaan terlalu berat bagi tenaga manusia. Misalnya, kita perlu alat untuk menarik atau mengangkut barang berat, ya, yang tentunya jika dengan tenaga manusia itu terlalu berat. Misalkan
kita perlu hand traktor misalnya ya. Nah, karena pekerjaan mencangkul di lahan yang sangat besar itu jika dikerjakan dengan tenaga manusia tidak mampu untuk dikerjakan, maka kita perlu hand traktor seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, akan terlalu lambat apabila dikerjakan dengan tangan. Nah, pekerjaan-pekerjaan apakah yang biasanya lambat dikerjakan dengan tangan? Bisa saja dengan pembuatan surat perangkap. Ya. Nah, dengan tembusan bisa mempergunakan mesin tik, juga percetakan buku dan brosur dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk melakukan semua itu perlu menggunakan mesin cetak. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya harus ada formalitas. Misalnya surat-surat dinas harus diketik. Ya. Nah, kemudian memerlukan ketelitian yang sempurna sehingga jika dikerjakan dengan otak manusia bisa saja terjadi kesalahan. Nah, dengan demikian maka perlu ada mesin untuk otomatisasi pekerjaan rutin. Nah, misalnya saja mesin hitung ataupun komputer untuk menghitung, menjumlahkan, kemudian mengumpulkan atau menggolong-golongkan dan menyortir data. Ya, kemudian singkatnya, jenis pekerjaan yang membutuhkan penggunaan mesin adalah ya, pekerjaan berulang-ulang dalam jumlah banyak. Kemudian pekerjaan yang berat bagi manusia. Lalu pekerjaan yang lambat bila dikerjakan menggunakan tangan. Kemudian hasil pekerjaan yang berformat rapi. Ya, dalam bentuk rapi maksudnya. Kemudian pekerjaan yang harus teliti. Nah, selain daripada itu, dalam pengadaan mesin kantor, ya kita perlu mempertimbangkan, ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengadaan mesin-mesin kantor. Nah, seperti tadi pada pembukaan Ibu mengatakan memberi contoh instansi satu dengan yang lain itu bisa saja alat-alat atau mesin-mesin kantornya yang digunakan itu berbeda. Ya. Nah, adanya penggunaan mesin-mesin perkantoran yang semakin luas memberikan beban dan tanggung jawab yang semakin besar bagi manajer perkantoran. Nah, hal ini dikarenakan tidak lain untuk mengatur semua fakta yang ada mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Ya, oleh karena itu, sebelum melaksanakan pengadaan mesin, manajer hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, jenis pekerjaan kantor. Yang kedua, kebutuhan individu karyawan. Nah, misalkan tadi karyawannya dalam hal untuk menghitung, ya, untuk menghitung angka. Nah, selain dari komputer, kalkulator juga bisa digunakan untuk menghitung, ya. Nah, jika seorang karyawan hanya memerlukan komputer atau hanya memerlukan kalkulator, jadi manajer hanya cukup mengadakan salah satu di antara kedua mesin yang sudah disebutkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penghematan waktu. Nah, adanya pengadaan mesin baru diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, sehingga menimbulkan penghematan dalam keseluruhan waktu, baik dalam jumlah maupun dalam nilainya. Kemudian yang keempat,
fleksibilitas penggunaan mesin. Ya, penghematan yang diperoleh menggunakan mesin perkantoran dipengaruhi oleh kemampuan dan fleksibilitas mesin tersebut untuk mampu menyelesaikan bermacam-macam jenis pekerjaan dalam kantor. Yang kelima, harga dan kebutuhan dana investasi. Nah, harga atau nilai merupakan pertimbangan juga yang penting dalam pengadaan mesin kantor. Hal ini dikarenakan harga mesin harus sesuai dengan pelayanan yang mampu diberikan oleh mesin tersebut. Ya. Nah, yang berikutnya kualitas kerja mesin. Nah, kualitas kerja mesin ini merupakan hal yang sangat penting juga ya yang perlu dipertimbangkan. Karena suatu mesin yang digunakan untuk membantu pekerjaan tangan biasanya menghasilkan ketelitian yang tinggi ya serta formulir yang dibuat dengan mesin pada umumnya lebih baik, lebih rapi dan mudah dibaca dibandingkan dengan formulir yang ditulis dengan tangan atau yang kita kerjakan secara manual. Nah, ada juga faktor nilai keindahan. Ya, penampilan mesin kantor sangatlah penting. Selain untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kantor, mesin kantor juga dapat digunakan sebagai alat pendorong produktivitas karyawan. Ya. Nah, pengadaan mesin yang tepat akan menimbulkan sikap positif dari karyawan sehingga memungkinkan mereka bekerja lebih efisien. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya harga menentukan kualitas. Semakin tinggi harga barang, ya semakin tinggi juga kualitas yang akan dihasilkan oleh mesin tersebut atau oleh barang tersebut. Oke, sampai di situ Ibu berharap bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita pelan-pelan saja ya, pelan-pelan anak-anak bisa mengikuti sambil belajar ya, sambil membaca dari buku yang ada pada kalian masing-masing. Nah, berikut ini untuk memutuskan perlu atau tidaknya diadakan mesin kantor, perlu memperhatikan hal-hal. Ini ada banyak sekali ya. Tadi pertimbangan, kemudian ada faktor. Nah, kemudian saat ini keputusan, ya keputusan yang sangat diperlukan untuk mengadakan atau tidak, ya alat-alat kantor di suatu instansi. Yang pertama, mesin yang akan dipakai harus benar-benar diperlukan. Nah, kemudian yang kedua, jenis mesin hendaknya praktis. Kemudian yang ketiga, jenis mesin tersebut dapat mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mesin dapat mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kelima, mutu mesin harus baik. Yang keenam, mesin tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai macam pekerjaan. Yang berikutnya, pemeliharaan mesin dapat dilakukan dengan mudah. Ya. Nah, kemudian mesin tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Nah, seorang manajer tidak perlu mengadakan mesin kantor jika karyawannya tidak mampu untuk menggunakan mesin tersebut. Nah, jika itu dipaksakan, maka tidak ada gunanya. Yang ada malah akan menambah biaya yang dikeluarkan karena tadi ingat sesuatu itu atau mesin kantor itu bersifat fleksibel, ya, dan jenis mesinnya hendaknya praktis
sehingga mudah untuk digunakan. Nah, kemudian mesin harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Seperti tadi contoh, kalau kita ingin menghitung, ya, sudah cukup dengan kalkulator yang sangat praktis, bisa dibawa kemana saja, ya, karena bentuknya kecil, ringan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perlu tersedianya ruangan yang memungkinkan untuk meletakkan mesin-mesin tersebut. Nah, ini menyangkut dengan pemeliharaan, terus dengan penyimpanan. Ya, maka mesin-mesin kantor itu masih harus punya ruangan tersendiri sehingga mudah untuk kita merawatnya, untuk menyimpannya, dan mudah untuk membersihkannya jika suatu waktu perlu untuk dibersihkan. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga adalah klasifikasi jenis mesin kantor. Dalam dunia perkantoran, mesin-mesin kantor yang biasa digunakan memiliki bentuk dan jenis yang beragam. Dari aneka ragam jenis maupun bentuknya, mesin-mesin kantor dapat diklasifikasikan menurut tenaga penggerak, cara kerja komponen mesin, dan fungsi mesin kantor. Ya. Nah, berikut akan Ibu jelaskan sedikit demi sedikit mengenai klasifikasi mesin-mesin kantor. Kita mulai dari yang pertama, tenaga penggerak. Nah, menurut tenaga penggerak, mesin kantor bisa dibagi menjadi dua. Ada mesin manual dan ada mesin listrik. Nah, mesin manual ini adalah mesin kantor yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia atau tenaga murni. Misalkan saja mesin tik, ya, mesin ketik manual, dan itu memang murni menggunakan tenaga manusia melalui jari-jari yang kita tekan pada keyboard atau tools yang ada pada mesin ketik. Kemudian mesin listrik. Mesin listrik ini adalah mesin kantor yang pengoperasiannya menggunakan tenaga listrik. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya cara kerja komponen mesin. Nah, menurut cara kerja komponen mesin, mesin kantor dibagi juga menjadi dua, yaitu mesin mekanis dan mesin elektronik. Nah, mesin kantor yang rangkaian komponennya bergerak atau bekerja hanya pada waktu dioperasikan, itu adalah mesin mekanis. Nah, mesin ini ada yang digerakkan secara manual, tetapi ada juga yang digerakkan dengan tenaga listrik. Kemudian, mesin elektronik adalah mesin kantor yang rangkaian komponennya bersifat elektronis atau menggunakan bahasa mesin. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. Nah, kemudian klasifikasi yang ketiga adalah fungsi mesin kantor. Nah, ini agak banyak, ya. Nah, dibagi menjadi 8 bagian, ya. Dibagi menjadi 8 bagian, macam-macam mesin kantor berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah mesin penghimpun. Nah, mesin penghimpun ini terdiri dari mesin penjilid dan stapler. Ya. Nah, kemudian mesin pemisah. Mesin pemisah ini terdiri dari mesin pembuka kertas, mesin pemotong kertas, mesin pelubang kertas, mesin penghancur dokumen, pengasah pensil,
Ya, itu pengasah pensil termasuk dalam mesin pemisah. Ya. Kemudian yang ketiga, mesin pencatat data atau informasi. Nah, mesin ini terdiri dari mesin tik, mesin penomor, mesin pencetak perangko, pencatat uang kas atau cash register, dan microfilm. Nah, yang selanjutnya yang keempat, mesin pengolah kata. Nah, mesin pengolah kata ini terdiri dari mesin penjumlah. Maaf, yang keempat adalah mesin pengolah data. Ya, bisa saja datanya berupa angka, bisa saja datanya berupa kata-kata. Karena ini tadi adalah informasi, ya. Nah, pada mesin pengolah data ini terdiri dari mesin penjumlah, mesin hitung, dan komputer. Kemudian yang kelima adalah mesin pengganda. Nah, mesin pengganda ini ada macam-macam juga. Ada mesin stensil, kemudian mesin stensil spiritus, kemudian mesin fotokopi, perekam sheet, dan offset. Pada mesin pengganda ini, untuk di zaman sekarang atau saat ini lebih sering menggunakan mesin fotokopi. Kalau mesin perekam sheet biasanya digunakan alat perekam yang ada di mesin printer. Ya, ini adalah mesin perekam kertas ya atau perekam sheet. Seperti itu, seperti scan ya. Nah, ini biasanya digunakan pada mesin printer tertentu ya, karena tidak semua printer itu mampu untuk melakukan scan. Kemudian yang keenam, macam-macam mesin pengirim data atau informasi. Ya, ini adalah mesin-mesin komunikasi. Yang pertama ada telepon, yang kedua ada telex, yang ketiga ada faksimiles, yang keempat ada modem, kelima ada teleprinter, keenam ada telefoto, ketujuh ada telestrip, dan yang terakhir ada handy talk ya, atau yang biasa kita sebut dengan HT. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ada macam-macam mesin pengaman atau penyaman. Nah, yang pertama ada mesin pengaman data atau data save, kipas angin atau fan, air conditioner atau AC, dan tirai udara atau air curtain. Ya, air curtain. Kemudian yang terakhir ada macam-macam mesin pengontrol. Ya, setiap pekerjaan juga harus ada alat untuk mengontrol. Ya, baik itu untuk mengontrol pekerjaan kita maupun mengontrol aktivitas. Ya, setiap aktivitas yang terjadi pada kegiatan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya ada mesin presensi dan ada closed circuit television atau yang biasa disingkat dengan CCTV. Jadi CCTV ini sangat membantu kita untuk merekam kembali jika ada sesuatu yang terjadi, maka di sana bisa
membantu kita untuk mencari bukti, ya. Oke, sampai di situ anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, jika penyampaian Ibu terlalu cepat, kalian bisa kembali untuk membuka buku yang ada pada kalian, karena materi yang Ibu sampaikan di sini memang sangat ringkas, ya. Nah, untuk selebihnya kalian bisa buka, kalian bisa baca, dan silahkan kalian pahami dengan bahasa dan pengertian kalian sendiri. Ingat bahwa PTKP dituntut untuk mampu, ya, paling tidak mengenal alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan kantor yang ada. Karena nanti ketika kalian terjun ke lapangan, maka secara langsung kalian akan menemukan alat-alat dan mesin-mesin yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jangan sampai nanti kalian punya buku, kalian tidak baca, kalian tidurkan bukunya. Nah, ketika kalian sampai di lapangan, bertugas di lapangan, kalian ketemu dengan hal-hal yang seperti ini, kelabakan, ya, karena di kantor ada banyak juga kesempatan kita untuk bertanya bagi yang mau bertanya, tetapi biasanya yang terjadi di lapangan kita malu untuk bertanya. Maka timbullah istilah atau pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Karena tadi tidak bertanya, karena malu, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dengan alat-alat yang ada. Jadi ibu tidak mau itu terjadi, maka saat ini anak-anak diberikan kesempatan kalian untuk belajar. Ya, meskipun kita tidak tatap muka, kalian belajar sendiri di rumah. Di sana di dalam buku kalian untuk mesin-mesin dan alat-alat yang sudah ibu sampaikan itu sudah ada gambarnya di sana, ya, seperti itu. Nah, kemudian hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Ibu berharap pada pertemuan yang selanjutnya semua kita masih lengkap dalam keadaan sehat, ya. Ingat, saat ini pandemi masih terus berlangsung. Anak-anak jangan keluar rumah jika memang itu tidak diperlukan atau memang tidak penting sama sekali. Ya, lebih baik kalian tinggal di rumah, pelajari semua materi yang ada pada buku kalian, sehingga ketika kita nanti masuk tatap muka, kita semuanya masih lengkap. Baik anak-anak, ibu cukupkan dulu sampai di sini. Sampai berjumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.